Hai Shalom, nama saya Naomi Fortuna. Saya sharing vlog pada hari ini, cerita tentang pengalaman saya bagaimana selama pandemi 2020 saya apply studi online jarak jauh di Doctor of Ministry di Fuller Seminary, Pasadena, Amerika. Saya akan cerita pergumulan-pergumulannya, bagaimana prosesnya sampai dengan bisa diterima, dan bulan September ini akan mulai kuliah jarak jauh dari Indonesia online, kemudian nanti setahun sekali mungkin akan berangkat ke sana. Melalui vlog ini saya ingin untuk berbagi, sharing, dan bercerita. Mungkin ada saudara-saudara semua yang juga sedang bergumul tentang studi lanjut jarak jauh dan juga pergumulannya. Kita bisa sharing dan berbagi bersama. Saya melihat catatan saya bahwa saya mulai memikirkan lebih serius tentang studi lanjut itu di sekitar bulan Juli 2020. Waktu itu saya sudah mulai menulis di catatan saya. Saya menulis waktu itu tentang beberapa hal yang perlu saya persiapkan. Di antaranya ada tentang latar belakang saya, kemudian mulai menyusun rencana, misalnya seperti pendaftaran kapan, waktu mulai studi kapan, dan juga timeline studi. Saya udah mulai catat-catat seperti itu, udah mulai. Kemudian biaya kebutuhan dana, donatur, dan lain-lain, rencananya seperti apa. Jadi itu masih oret-oretan, bentuknya masih oret-oretan konsep gitu ya. Kemudian saya mulai mencari proses daripada pendaftaran di Fuller Seminary ini. Saya mulai dengan searching di website mereka, dan mereka ternyata menyediakan memang program Doctor of Ministry di Fuller Seminary ini. Dan Doctor of Ministry itu memungkinkan untuk seseorang yang sekolah di situ itu online, dia tetap dalam pelayanan dan atau tempat dia melayani, kemudian dia bisa sambil studi jarak jauh, sambil proses program jarak jauh di sana. Jadi itu yang sangat menarik bagi saya waktu itu. Kebetulan saya juga bergumul untuk pindah dari Jogja ke Palangkaraya karena kondisi mama saya memang secara personal minta ada yang menemani dia di usia dia 75 tahun dan 76 tahun ya sekarang. Dan saya memang sudah lama bergumul ya, ada waktunya dimana saya harus pulang dan saya perlu untuk memikirkan tentang apa yang akan saya lakukan setelah saya pulang. Setelah bergumul di bulan Juli itu, saya melihat bahwa sambil pulang saya masih bisa untuk sambil studi lanjut dan sambil saya ngambil sabbatical secara personal. Kemudian dalam pergumulan yang tidak mudah itu akhirnya saya apply. Waktu itu saya juga masih belum punya jaminan ya, sponsor apapun, beasiswa juga tidak ada, dan juga saya juga tidak punya ini studi yang tidak dibiayai oleh pelayan. Waktu itu saya masih di Perkantas, di staf Perkantas Yogyakarta, dan karena saya pindah ke Palangkaraya itu, dan mungkin juga dalam proses 1 tahun persiapan kepulangan itu, saya melihat memang tidak mudah ya proses pergumulannya, sampai akhirnya memang lebih tepatnya saya resign dari pelayanan di Jogja dan ke Palangkaraya untuk merintis sebuah pelayanan baru yang memang sudah ada di timeline saya. Memang rindu untuk merintis sebuah pelayanan baru ke depan dalam bentuk sebuah yayasan atau lembaga, itu yang saya rindukan. Nah, kebetulan dalam proses itu saya berpikir bahwa memang perlu ada satu jembatan ya untuk ke arah sana. Salah satu yang menjadi pergumulan saya adalah studi lanjut untuk selain mengembangkan pelayanan tersebut, juga untuk upgrading saya dan juga untuk waktu yang term yang memang saya punya dalam timeline, memang waktunya untuk studi lanjut.
Ya ini proses yang gak mudah ya, 2 tahunan bergumul, kemudian akhirnya di Juli saya ngambil kesempatan itu, dan kemudian di bulan Juli sampai dengan Desember itu saya memenuhi berbagai persyaratan yang mereka minta satu persatu di websitenya ya, di-upload gitu ya. Ada tentang ada beberapa hal ya, apply-nya, ada tentang membuat beberapa tulisan, misalnya tulisan tentang misi. Saya membuat tulisan itu karena saya pernah studi di Singapura, di tesis Singapura, jadi ada beberapa tulisan saya, tulisan hasil assignment saya yang masih bagus, yang saya tinggal banyak perbaiki dan combine, sehingga akhirnya saya pakai itu untuk apply. Kemudian saya juga menuliskan tentang personal ya, latar belakang personal. Di situ ada tulisan pakai bahasa Inggris semua. Kemudian tentang tujuan dan lain-lain, ada beberapa tulisan yang harus saya submit pada masa pandemi. Kebetulan waktu itu pandemi sedang di Indonesia sedang naik ya kondisinya. Bulan Maret sampai Juli itu ada banyak hal yang terjadi di Indonesia sehingga tidak boleh pergi keluar ya, lebih banyak di dalam rumah, sehingga akhirnya itu memungkinkan saya untuk banyak menulis dan membuat tulisan-tulisan itu. Nah, ketika saya udah upload semua, saya juga harus meminta surat rekomendasi dari beberapa orang. Saya minta rekomendasi dari dosen saya waktu itu, dosen saya yang di Singapura, satu orang, Ibu Aileen Po, yang saya minta untuk memberikan rekomendasi dan beliau bersedia memberikan rekomendasi. Juga saya minta untuk di Perkantas, Sekjen Perkantas pada saat itu, Kak Triawan, juga saya minta untuk memberikan surat rekomendasi. Juga kemudian pastor, waktu itu saya minta pastor pendeta yang ada di Palangkaraya. Kebetulan dia cukup dekat dengan keluarga kami dan pendeta di gereja di keluarga. Dari situ saya bergumul terus karena sampai dengan Desember awal itu saya belum mendapat kepastian apa-apa dari hasil studi lanjut ini. Saya menjadi sebenarnya sempat berpikir bahwa apakah ini akan dilanjutkan atau tidak ya, karena satu, TOEFL saya sebenarnya gagal waktu itu. Tapi TOEFL saya sebenarnya waktu saya di DTC lumayan bagus, tapi karena kemarin waktu pandemi itu ada banyak halangan di laptop saya dan laptop yang saya pinjam dan lain-lain, akhirnya nilai TOEFL saya waktu itu gagal di bulan Desember itu, awal itu, November ya sekitar itu. Nah, kemudian saya berpikir apa saya bisa lulus ya dengan kondisi seperti ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, pendanaan juga, saya juga bingung gitu ya. Maksudnya saya nekat banget ya gitu ya, berani sekali ambil S3 online jarak jauh di Amerika lagi gitu, dan berani sekali tanpa ada sponsor donatur yang jelas seperti itu. Yaitu adalah suatu pergumulan saya sempat menuliskan beberapa proposal, tidak banyak, ke beberapa teman yang saya cukup kenal. Yang pertama adalah teman-teman saya di Singapura waktu di gereja Bukit Batok, GPBB Bukit Batok. Di situ ada beberapa teman baik saya waktu saya pelayanan di sana 2 tahun di Singapura, dan saya sharing tentang pergumulan ini, dan ada 2 orang dari teman ini yang berespon. Tapi responnya itu baru akhir tahun 2020 gitu. Jadi sebelum itu Desember itu saya gonjang-ganjing, saya bingung dan agak takut juga ya, bergumul gitu. Ini benar nggak sih yang saya ambil, keputusan yang saya ambil gitu. Terus kemudian di pertengahan Desember, tanggal 18 Desember kalau saya tidak salah, saya dapat email saya diterima di Fuller. Saya sempat kaget dan surprise ya dengan saya diterima ternyata ya gitu, studi jarak jauhnya diterima prosesnya, dan ternyata di situ juga prosesnya sangat lancar dan mudah seperti itu, tidak banyak kendala ya, tidak ada kendala yang banyak gitu, sudah langsung diterima. Dan beberapa waktu kemudian
beberapa minggu kemudian di akhir Desember itu 2 teman saya mengatakan oh iya mereka mau bersedia untuk dukung. Satu kakak saya juga bersedia untuk dukung, tapi jumlah untuk studi lanjut ini kan besar ya jumlahnya gitu ya, tidak tidak murah gitu ya, udah banyak sekali pengeluaran yang harus dipersiapkan. Dengan kehadiran 2 teman dan 1 kakak ini, akhirnya saya berpikir bahwa ini harus dilanjutkan, gak bisa setengah-setengah ya, saya harus lebih serius lagi gitu ya. Memang kesalahan saya memang dari awal saya orangnya memang agak ragu-ragu ya gitu, karena ini junction yang tidak mudah dalam hidup saya di 2020 dan 2021 ini. Kemudian setelah itu akhirnya saya buat proposal, saya coba ke beberapa teman yang saya tahu mereka punya hati untuk mendukung orang-orang yang pelayanan maupun misi. Saya buat proposal studi saya dengan lebih detail, dan akhirnya ya dari situ tidak banyak ya gitu. Tetap aja ada yang mempertanyakan juga, kenapa kamu ambil studi, toh melayani Tuhan gak harus studi lanjut lagi ya. Saya mengerti sih itu, filosofi itu saya paham betul, bahwa memang gak harus studi lanjut. Kamu mau melayani Tuhan gak harus ambil studi lanjut. Ya salah satu pergumulan waktu pandemi itu saya memang dapat dari Amsal itu sih, bahwa untuk hikmat itu kamu gak akan pernah rugi untuk mencari hikmat gitu. Di dalam Amsal itu, carilah pengetahuan, kamu gak bisa ganti itu dengan emas, perak, dan apapun. Dan itu yang membuat saya, oh iya saya bayar harga berapapun sebenarnya saya harus rela gitu untuk belajar, untuk rela untuk studi ini, untuk belajar lagi dan memperoleh pengetahuan itu. Ya itu yang mungkin agak sedikit ini ya, kurang matang itu dari waktu saya lari pagi, saya dengar dengar Alkitab gitu ya, saya sangat terinspirasi dari ayat itu. Kemudian saya pulang, saya ingat lagi ayat itu. Terus waktu itu juga saya sedang bergumul tentang studi lanjut ini, dan ayat itu membuat saya mengatakan iya ya, saya belajar untuk mencari hikmat itu atau mencari pengetahuan itu ya memang harus bayar harga gitu ya. Dan itu yang saya hitung-hitungan, kemudian apa yang saya punya dan lain-lain ya mungkin masih mungkin ada lah untuk bisa memulai seperti itu. Lalu kemudian setelah itu saya coba terus sampai akhirnya saya terus ikutin persyaratan-persyaratan mereka, mengaktifkan email studentnya, kemudian mulai mengakses library yang mereka juga berikan akses. Bisa sejak saat itu saya bisa mengakses library. Jadi library Fuller itu saya udah bisa akses buku-buku yang ada di sana. Juga mengakses beberapa hal yang di website mereka untuk student yang bisa untuk memperlengkapi. Nah, pergumulan ini kemudian saya mencari scholarship yang ada di Fuller sendiri waktu itu. Jadi saya coba cari scholarshipnya, dan saya dapat akses untuk masuk ke akses scholarship yang hanya bisa diakses oleh student saja gitu. Jadi kemudian di situ saya coba apply. Sebenarnya saya dapat di summer 2021 ini, saya dapat scholarship, tapi jumlahnya mungkin tidak terlalu besar ya, 780 sekian dolar untuk summer gitu. Summer itu di bulan Juli ya, tahun 2021 itu. Tapi ternyata cohort yang akan saya pilih ini itu mulainya bulan September, jadi di fall 2021. Jadi scholarship itu nggak bisa saya gunakan. Awalnya saya sangat kecewa, aduh Tuhan nih berkurang lagi nih pendanaannya gitu ya. Tapi kemudian di 2021 bulan Agustus akhir mendekati bulan September ya, saya gonjang-ganjing juga itu ngurus visa dan lain-lain, karena studi ini juga butuh visa karena akan datang ke sana. Jadi butuh visa yang 5 tahun untuk bisa memulai studi ini. Jadi saya bergumul dan akhirnya saya apply, ikutin lagi proses scholarship, nulis surat pertobatan dan lain-lain, kesaksian hidup dan lain-lain. Saya tuliskan dengan
yang bisa saya lakukan, saya diinformasikan bahwa saya diterima di beasiswa. Itu bisa cover sekitar di 1 tahun pertama sekitar 60%. Dan kalau saya hitung-hitung dengan donasi yang saya terima, dengan dana yang saya bisa sediakan di tahun pertama, dan dengan beasiswa ini cukup gitu. Hanya tinggal sedikit lagi untuk biaya perjalanan ke US di bulan Februari tahun depan. Cuma itu aja yang belum gitu ya, yang perlu saya cari lagi. Ya itu suatu hal yang perjalanan iman yang menurut saya cukup menakjubkan. Saya nggak pernah berpikir bahwa bisa seperti itu ya. Ya mungkin itu yang mungkin saya sharingkan. Nanti saya akan sharingkan sedikit tentang bagaimana proses visa dan scholarship itu. Terima kasih mendengarkan vlog ini. Tuhan Yesus memberkati.